Sekarang 34. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indalladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة
وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله
innahu huwas sami'ul basir. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Di ayat ke-46, An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Ini ayat yang menunjukkan bahwa ada namanya siksa kubur. Siksa kubur. Tetapi alam kubur di mana? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Dan di sini ada informasi Allah Subhanahu wa taala, keluarga Fir'aun ini katanya an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi saat ini nih, sejak Fir'aun mati sampai hari ini disiksa dia sekarang. Tapi di mana tidak tahu, karena jasadnya kan di museum. Kita tidak tahu kuburan yang ada Fir'aun mah ya sudah dibawa ke museum jasadnya. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran mereka disiksa sekarang ini. Ala Fir'aun, keluarga Fir'aun. Berarti banyak kan, bukan hanya Fir'aun doang, ada keluarganya juga. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus saa'ah, dan nanti saat terjadi hari kiamat, berarti nanti itu. Adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun itu asyaddal adzab, kepada siksa yang sangat pedih. Berarti kalau sekarang mah belum pedih berarti ya. Nah, nanti lebih pedih lagi gitu pada hari kiamat. Berarti ada siksa kubur, ada siksa nanti setelah hari kiamat nanti, neraka. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang doa ya, pas di ujung at-tahiyat biasanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya kan ada ya? Ya Allah, kami belum padamu dari siksa kubur. Iya, tetapi apakah di kuburan di situ? Allah alam, kita nggak tahu tuh. Iya, nggak tahu, karena ada orang yang seperti Fir'aun, ada orang yang tenggelam, ada orang yang dimakan serigala, ada orang yang dibakar jasadnya ke orang-orang Hindu kan. Terus gimana tuh disiksanya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas ada namanya siksa kubur, kita tidak tahu di mana posisinya. Hanya saja kemarin mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, kalau pernah baca berita di Siberia ada satu peristiwa yang lubang tuh ya di Siberia. Guru saya Syekh Zindani itu sudah utus orang ke sana, karena kan beritanya menyebar saat itu. Pas di Yaman tahun berapa saya, tahun 2000-an beliau cerita itu. Sekarang 2024, berarti udah 20 tahun ya. Pas di situ ketika beliau cerita, ada orang Rusia. Orang Rusia bilang, kami mendengar informasi itu 10 tahun yang lalu katanya. Jadi lama banget baru ketahuan tuh. Berarti sekitar 30 tahun berarti ya. Iya. Yang ngebor tuh guru saya, karena informasinya kemana-mana menyebar. Akhirnya guru saya, karena dia akan menyampaikan ke orang banyak, dia perlu mentakkid betul tidak gitu. Artinya ngutus orang ke sana. Dan ternyata betul. Iya, ternyata betul. Di sebuah tempat di Siberia ya, apa gitu namanya bahasa Rusia itu, mereka ngebor di kedalaman 33 kilo katanya. Kedalaman 33 kilo. Berarti di sini kemana ya 33 kilo tuh? Serang. Iya. Di sini katanya 33 kilo. Iya, 33 kilo. Dan di sana itu sudah mulai, ini bukan tanah biasa lagi. Sudah lahar gitu, batu dan sebagainya. Dan mereka awalnya kan pengen mendengar pergerakan bumi katanya kan di sana itu. Akhirnya merekam suara-suara itu gitu. Iya. Ketika didengar oleh mereka, ternyata bukan suara batu-batuan itu, suara jeritan ribuan orang. Bisa mendengar di internet juga masih ada kali itu ininya. Jadi suara begitu banyak.
Ada di antara mereka yang kedengar kayak Allahu Akbar, kayak kedengaran gitu tuh. Kayak kedengaran begitu sepintas. Ribuan orang. Kalau bahasa Sundanya tingkocea. Jadi saking banyaknya orang itu udah nggak suaranya ini lagi tuh. Sehingga beliau menjelaskan wallahu a'lam kelihatannya itu siksa kubur, kata beliau. Di Siberia posisinya. Karena ada penjelasan para ulama bahwa siksa kubur itu katanya ada posisinya di belahan bumi paling bawah gitu. Iya, paling bawah katanya. Begitu. Itu bisa mendengar tuh ininya ya. Mengerikan kita mendengarnya itu. Jadi bukan satu orang kesakitan, tetapi kayak jutaan orang gitu dalam satu tempat terus bergemuruh. Bergemuruh kayak air apa nih? Bukan air. Api gitu. Api bergemuruh gitu. Kemudian suara jeritan manusia di situ. Ya, yang jelas yang Allah sampaikan benar. Ketika Allah menyampaikan ini tentang ini nih, ada neraka, ada surga, ini bukan hoak nih. Dari awal Allah sudah ngasih tahu tuh di halaman pertama surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitab la raiba fihi. La raiba fihi kata Allah. Al-Quran ini nih isinya nggak ada yang meragukan. Semuanya benar. Hanya Al-Quran saja buku ya atau kitab yang di awal sudah bilang isinya tidak meragukan. Tapi kalau karangan manusia di mukadimahnya tidak ada gading yang tak retak. Biasanya gitu ya. Dalam buku-buku manusia artinya kalau manusia makan tidak sempurna. Pasti sekalipun dia orangnya profesor, dokter atau apa, dia ngarang sebuah buku, pasti ada saja kurangnya. Makanya mukadimah biasanya permohonan maaf dan seterusnya. Hanya satu-satunya buku di dunia yang tidak ada perkataan itu. Langsung mengatakan isinya benar. Hanya Quran saja. Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita ada selamatan dari siksa neraka ini ya. Kalau sekarang kita belum merasa takut karena belum ada apinya, belum kelihatan apinya. Kalau sudah depan kita tuh api itu yang panasnya katanya 100 kali lipat api di dunia kata Rasulullah SAW. Sampai warnanya hitam kata Nabi. Jadi bukan warna biru lagi. Ada warna biru di kompor kita di rumah warna biru. Ada warna kuning ya, ada warna merah membara. Tapi kata Nabi di akhirat itu saking panasnya warnanya berubah jadi hitam. Jadi berarti di neraka itu gelap gulita berarti. Gelap gulita. Enggak kedengaran. Yang kedengaran hanya suara teriakan orang aja. Suaranya. Kan enggak mati-mati mereka mah. Enggak mati. Kalau di sini makan disiksa umpamanya di Palestina mati udah selesai. Enggak, tapi di sana itu la yamutu fiha. Tidak mati di sana itu. Dia menjadi cerit selamanya. Khalidina fiha abada. Kalau di dunianya paling hanya 60 tahun, 70 tahun. Enggak sampai ribuan tahun di dunia. Tapi di nerakanya ribuan tahun dan enggak ada batasan. Iya. Di sini yang beramal soleh paling berapa tahun? 60-70 tahun meninggal dunia. Tapi di sana yang khalidina fiha abada. Maka kalau dikasih waktu sedikit nih, kemudian kepakai ibadah, di sananya selamanya rugi sekali sebenarnya kan. Artinya kita di ibadah enggak ribuan tahun di sini. Enggak ribuan tahun kemudian di sana ribuan tahun. Di sini hanya puluhan tahun. Tapi di sananya khalidina fiha abada. Insyaallah ya. Rugi kita. Cuma banyak orang terlena. Tidak bersiap-siap, tidak menyiapkan diri untuk akhirat. Terlena aja udah. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Apalagi kalau kita ngelihat kisruh politik nih, rapat lagi. Oh, rapatnya itu bukan rapat akhirat. Iya, gimana caranya nih? Gimana? Tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau mereka niatnya tidak ada akhiratnya, tidak ada ibadah, rugi mereka. Kumpul di hotel ini lagi, rapat lagi, gimana cara menjegal lawan politik. Kumpul di sini terus berhari-hari rapat, tidak ada akhiratnya. Tertipu oleh dunia, tertipu. Tiba-tiba datang kematian aja tuh, coba. Datang aja habis rapat meninggal, datang kematian coba. Iya, belum kemakan tuh. Belum kemakan udah mati itu. Makanya yang Allah katakan mataul gurur. Yang di ayat berapa tadi kita baca itu? Mana itu ayatnya tadi itu? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya, dunia masih sedikit saja sebenarnya mah. Cuma manusia rebutannya luar biasa sampai membunuh sampai Masya Allah. Nah, itu di ayat ke-39 kata Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ke-9 tuh. Ya qaumi innama hadil hayatud dunya mata. Ya, kehidupan dunia itu hanya perhiasan saja. Sedikit. Di surat yang lain qalil. Bahasa Allah itu. Wa inal akhirah, sungguhnya akhirat itu hiya darul qarar. Dar itu tempat, qarar itu menetap. Di akhirat. Allah sudah ngasih tahu di ayat ke-40-nya, man amila sayyi'ah, siapa yang melakukan keburukan, fala yujza, dia tidak akan dibalas illa mithla, kecuali seperti itu, keburukan dengan keburukan. Wa man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin, baik laki-laki, au unsa, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika, maka mereka yadkhulunal jannah, masuk surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, yurzaqun, dikasih rizki, fiha, di dalamnya, bighairi hisab, tak terhingga sepengennya. Makanya di ayat yang lain, lahum ma yasha'una fiha, mereka bebas melakukan apa saja. Allah SWT nggak dibatasi. Kalau di sini kan dibatasi kan, kita pengen duren belum musim, akhirnya nggak makan duren. Ya, atau pas nggak ada durennya banyak gitu, karena kita darah tinggi. Jadi banyak dibatasi di sini nih. Jadi keinginan kitanya mau banyak itu, tapi tidak terlampiaskan oleh kita. Tapi di akhirat mah makanannya ada, kitanya sehat semua. Iya. Jadi makannya ada, kitanya nggak sehat, sama aja. Iya, di sini begitu ya. Kayak saya nih, makannya pengen itu, gigi udah pada ompong. Akhirnya kan kadang pakai gigi depan nih kita makan itu. Ya, tapi di akhirat, masya Allah. Iya. Kikil. Iya. Ya kalau kita mikir ke situ, rugi sekali sebenarnya. Kalau Allah kasih gitu. Kalau surganya itu kata Allah, arduhas samawat wal, disiapkan itu seluas langit dan bumi. Enggak ada batasannya surganya luasnya itu. Tapi yang sedih, kalau di yang luas itu kita nggak punya kaplingan, sedih sekali ya. Wah, surganya seluas langit bumi. Tapi untuk kita nggak ada, di neraka kita, ya naudzubillah. Ini kesedihan luar biasa. Mau balik lagi ke sini nggak ada lagi. Kalau sudah meninggal udah nggak balik lagi ke sini, nggak ada lagi kita. Balik lagi juga nggak akan ada yang ngaku. Ya, habis dikubur siangnya, malamnya balik lagi ke rumah, nggak ada, nggak ada yang nerima. Mudah-mudahan kita selamat ya, masya Allah. Nah ini lihat coba di ayat ke-49 nih di bawah. Tapi ayatnya masih ada lanjutan sih di ayat ke-47 tuh. Jadi ketika orang yang, karena di sini itu ada orang yang jadi pengikut terkadang ya, kayak Fir'aun dengan pengikutnya. Jadi pengikut-ngikutin kata Fir'aun aja, Fir'aun ke sini gitu. Jadi sesat semuanya. Fir'aunnya sesat, anak buahnya sesat. Seperti sekarang kan banyak yang ikut. Pimpinannya begini. Dia tidak melihat mau baik atau mau buruk, pokoknya ikut aja. Ya. Nanti itu kan mereka disiksa. Nah, nanti akan ada dialog nih mereka itu. Wa idza tahajuna finnar faqala du'afa. Du'afa itu artinya pengikut tuh, pengikut mereka tuh. Lil ladzina istakbaru, pada orang-orang yang sombong, maksudnya pimpinannya. Inna kunna lakum taba, dulu kan kami ikut kamu gitu. Fahal antum guna anna nasmin minan nar, bisa nolong enggak kamu dari neraka ini, kami disiksa nih. Apa aja mereka? Qala ladzina istakbaru inna kullun fiha, kami juga sama di neraka, kata dia. Enggak bisa nolong. Kemudian apa di ayat ke-49 nih? 49 nya. Wa qala ladzina finnar, kemudian yang di neraka qala, bilang, ke siapa bilangnya? Li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahanam. Ud'u rabbakum, bilang sih sama Tuhan kamu itu, kalau bahasa kitanya, yukhaffif anna yauman minal adzab, agar diringankan satu hari aja gitu. Yauman, satu hari aja. Kita nggak disiksa gitu. Pengen istirahat kaminya gitu. Jadi pengen istirahat itu, pengen istirahat. Mintanya berapa? Yauman, cuma satu hari aja. Tapi satu harinya di sana berapa itu? Iya. Apa jawab malaikat? Qalu, di ayat ke-50-nya, awalam takutatikum rusulukum bibinan. Malaikat malah nanya, bukankah sudah datang rasul pada kalian mau bukti-bukti itu? Kenapa kalian enggak pada beriman sama rasul itu? Gitu. Jadi makanya nih datangnya nabi diutus sama Subhanahu wa taala ke kita ini, ke manusia ini, untuk jadi hujah nanti di akhirat. Coba kalau nabi enggak ada, pada masuk neraka. Emang katanya ada informasi tah? Gitu kan bilangnya kan. Tapi ketika nabi sudah ada, bukankah nabi sudah datang?
yang ngasih tahu pada kalian akan ada kehidupan akhirat, amalan soleh seperti ini, seperti ini. Bukan sudah datang semuanya? Qalu bala. Dia bilang, iya udah nyampe sih kepada kami, kata dia itu. Jadi ini sudah jadi hujah. Jadi hujah nanti buat mereka yang disiksa itu. Ya udah, nggak ada lagi itu. Ayat 52, yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum. Pada hari kiamat itu permintaan maaf mereka tidak akan bermanfaat lagi. La yanfa' kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'. Pada hari di mana orang-orang zalim ketika dia ma'dzirah, ma'dzirah itu artinya minta ampun sama Allah, la yanfa'. Enggak bermanfaat lagi. Kalau minta ampun di sini, tempatnya di dunia. Kalau di dunia tobat selesai, tapi di akhirat tobat nggak akan bisa. Ya Allah saya tobat, tapi di akhirat bukan tempatnya di akhirat mah. Kan tobat itu pertama akan diterima itu selama malam yugorgir, katanya dekat hadis Nabi itu selama nyawanya belum di sini. Itu masih diterima tobat kita. Fir'aun dia bertobat di surah Yunus tuh, amantu, aku beriman kata Fir'aun. Tapi setelah nyawanya di sini nih, nggak diterima sama Allah. Iya malah dilepin tuh. Kemudian selama matahari belum terbit di sebelah barat, suatu saat akan ada tuh. Dua itu syaratnya. Sekarang ini masih normal nih kondisi nih. Kita tobat kapan saya diterima sama Allah nih. Iya. Tobat itu ngaku salah gitu doang. Ya Allah saya ngaku salah minta maaf gitu doang. Iya, dan enggak berulang lagi. Saya ngaku salah ya Allah minta maaf, enggak ulang lagi. Tobat itu udah gitu doang. Iya. Tapi kalau diulang lagi gimana? Tobat lagi. Manusia kan? Iya. Nanti tobat nanti besoknya ngulang lagi. Aku ngomong gitu lagi, ya Allah, saya tobat lagi ya Allah, ngulang lagi. Ngulang lagi, terus tobat lagi gitu. Jadi terus saya bolak-balik. Iya. Ya, bagus sama sekali doang tobatnya. Cuma gimana lagi kita manusia kadang ya, maksiat lagi, hari ini tobat, besok maksiat lagi. Iya. Makanya ini kayak doa Sayyidul Istighfar tuh. Dibaca itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, seterusnya itu. Itu kalau kita berdoa dengan doa itu katanya Allah akan ampun dosa-dosa kita. Minimal kita pas mau tidur tuh. Ketika tidur itu kita selesaikan dengan Allah dan dengan manusia. Bagusnya itu. Sebelum tidur kita sholat 2 rakaat, beristighfar. Kemudian dengan Allah kita minta ampun dengan membaca doa istighfar. Kemudian dengan makhluk kita selesaikan. Ya Allah, kalau ada orang yang yang melakukan kesalahan kepada saya, siapa saja saya maafkan malam ini ya Allah. Gitu. Jadi biar dengan makhluk selesai, biar dengan Allah sudah selesai. Kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Karena kan banyak orang yang tidur, kemudian nggak balik lagi kan. Rugi sekali orang yang sibuk dengan dunia itu. Apalagi sudah nggak sholat lagi, sudah nggak puasa lagi. Masya Allah, ya kan banyak seperti itu. Ya muslim sih. Ya whisky. Harganya berapa juta tuh. Masya Allah. Ya tertipu. Sekalipun harta melimpah, buat apa kata kita ya harta itu? Kalau bagi orang yang beriman tuh harta melimpah itu buat ke surga. Orang beriman mah harta itu. Kalau buat makan cukup 100.000 per hari, kegedean itu juga kali ya. Udah kegedean itu. Ya kalau makan berapa sih? Kalau ke warung ya, kalau ke warung makan telur pagi sarapan pun 20.000, siang 20.000, sore 20.000, 60.000. Nggak banyak nggak apa itu. Kalau makannya bukan ke BM atau ke rumah makan yang itu, iya sehari berapa sih? Terus yang miliaran buat apa itu? Miliaran buat apa itu coba? Bahkan sudah punya miliaran pun pengen punya lebih banyak lagi sampai triliun. Ya, buat apa itu coba dunia? Mending caranya betul. Iya, mending caranya betul. Caranya juga nggak benar. Nipu sana, nipu sini, digal sana, digal sini untuk melompatkan duitnya itu. Kalau kita pikir ke sana sebenarnya rugi banget itu, rugi. Makanya kata Nabi kan nikmal malus soleh dirajulus soleh. Sebaik-baik harta itu ketika di tangan orang yang soleh. Jadi ibadah buat dia. Sekarang Palestina sedang membutuhkan dana. Coba yang triliunan tuh kirim Palestina tuh biar buat beli bom apa gitu buat membunuh Israel. Dibiarkan mereka ini uang di Indonesia pada keluar tuh saat mau pemilu. Kita tahu ternyata banyak duit tuh. Pas pemilu itu amplop nyebar di mana-mana. Oh berarti banyak duit. Iya. Insyaallah ya. Kemudian kita tidak tertipu ya oleh dunia. Ya dunia kita penting karena kita di dunia kan. Tapi jangan sampai dunia itu melalaikan kita sampai lupa ibadah, lupa apa.
Ya, tertipu kita. Ini hak ini yang Allah sampaikan, hak. Nanti akan kita lihat. Hari ini belum nyata. Akhirat ini tidak nyata hari ini. Dunia yang nyata. Saat kita di akhirat nyata tuh, dunia nggak nyata lagi. Ya, di akhirat, saat kita di akhirat, dunia tidak nyata. Yang nyata akhirat. Di sini di dunia kita nyata, di akhirat nggak nyata. Akhirat nggak nyata. Berapa banyak saudara kita yang sudah berangkat duluan ke sana. Di sini juga mungkin banyak yang sudah sana ya. Yang warga sini juga mungkin. Kalau di sini kuburannya sebelah mana ya? Oh, masih di kompleks ini. Oh, kalau teman Cilegon ini Keranggot ininya. Di Keranggot. Yang di Keranggotan di Jabal Lintang tuh. Jabal Lintang tuh namanya? Di kecamatan. Iya, kecamatan tuh. Nah itu ke belakangnya lagi. Nah, itu ada tanah dibeli sama warga. Khusus untuk warga Taman Cilegon di situ. Cilepun nggak akan muat itu masalahnya sudah mulai ini kan. Di paling ya, udah penuh juga. Iya. Berapanya? Ya. Iya. Tapi kita nggak tahu lahir di mana, kubur di mana nggak tahu kita. Tapi yang pasti akan mati. Tapi entah di mana dikuburnya kita nggak tahu. Ya, di mana aja. Bumi punya Allah ini ya. Mau di Mekah, mau di mana dikubur. Tapi nanti pas kita kumpul mah di padang mahsyar semuanya. Mati dimanapun di padang mahsyar ketemu lagi. Iya, insyaallah ya. Ini perjalanan kita masih jauh ini. Kita baru dari alam rahim baru ke bumi. Alam kubur. Masih lama. Masih panjang. Ada hisabnya tuh panjang. Hisab itu kan ribuan tahun katanya. Ribuan tahun itu karena kan setiap orang langsung sama Allah dihisabnya. Enggak pakai perwakilan. Interview langsung. Kata Nabi biduni turjuman. Tidak ada penerjemah. Jadi langsung ngobrolnya itu. Ada kata Nabi, kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak sampai ditanya 4. Baru bergerak tuh. Tapi masih banyak pertanyaannya. Berempat doang tuh. Apa itu? Pertama ditanya tentang usianya. Nikmat Allah yang namanya usia tuh digunakan buat apa? Yang kedua masa muda. Saat muda ngapain aja tuh? Hari ini banyak yang sedih kita melihatnya. Kayak kafe-kafe itu isinya anak-anak muda tuh. Iya, bukan menyibukkan gimana gitu tuh. Cuma megangin HP aja, umpamanya kan berjam-jam modal kopi atau apa gitu. Sayang waktu terbuang begitu saja. Kemudian harta. Nah, kalau harta dua pertanyaannya. Min ainak tasabah. Gimana cara mendapatkannya? Wa fima anfaqah. Setelah dapat digunakan untuk apa? Dua tuh. Kalau nggak lulus pertama ya udah itu nggak akan lulus yang keduanya. Kalau yang pertama lulus, kedua mudah-mudahan lulus kan. Gimana cara mendapatkannya, halal atau haram, zalim atau tidak, setelah dapat digunakan untuk apa. Ada orang kan mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, digunakan juga untuk tidak baik. Banyak seperti itu. Tertipu oleh dunia. Tapi silakan dilanjut. Di ayat berapa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata Innas Jutaan. Inna sa'ata latiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum
Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Lanjutin bisa? Nyampe? Dilanjutin ya. Tidak berhenti di situ, nyampe nggak nafasnya? Ini syai'illa tidak boleh berhenti saya. Ya, satu nanti berhenti di hu. Ada mimnya. Ada mim nggak sih? Di sini ada mim. Di sini ada mim. Ada mim. Itu Quran Indonesia ya? Iya. Oh iya. Yang apa? Kalau itu nggak ada situ ya? Iya, di sini nggak ada. Di sini langsung idgham bila guna. Tapi secara makna sih sebenarnya sudah selesai di sini. Dzalikum Rabb Allah. Itu adalah Allah Tuhan kalian, khaliqu kulli syai' yang menciptakan segala sesuatu. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah SWT. Ulang saja. Dan di syai' sendiri sebenarnya maknanya sudah selesai. Ya. Yang Bapak lanjut aja berarti la ilaha illahu. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tufakun. Mungkin kita bertanya kenapa ciri wakaf beda-beda, tanda wakaf. Kenapa coba di Quran? Ya, karena ini ijtihad. Jadi bukan dari sanahnya, bukan. Isinya bukan dari zaman nabinya. Tanda wakaf itu nggak ada. Jadi ulama yang menentukan, para ulama. Karena para ulama berarti ijtihad. Maka ulama Saudi, ulama Pakistan, ulama Indonesia beda-beda tuh wakafnya tuh. Ya, tapi gimana cara menyikapinya? Tergantung Quran mana yang kita baca. Kalau kita baca yang ini, ya udah ikutin ini aja. Ya Indonesia ikut Indonesia nggak apa-apa. Ya, karena memang nggak ada ketentuan dari zaman nabinya. Kenapa nggak ada zaman dulunya? Kan bahasa mereka ini mah. Mereka mah tahu di mana berhenti, di mana lanjutnya. Kalau wakaf untuk membantu kita yang tidak paham artinya kan. Jadi dibantu dengan tanda wakaf. Baik, lanjut silakan. Kadzalika yu'fakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum warzaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarak. Dua rakaat saja. Fatabarakallahu rabbul alamin. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kul inni nuhitu Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi lamma ja'anil bayyin. Lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi wa langsung aja wa umirtu. Dari wa umirtu langsung. Wa umirtu an uslima. Nah, jangan ditahan. Wa umirtu an langsung. Wa umirtu an gitu ya. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin. Mingnya ditahan. Min ikhfa. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqah. Summa min nutfatin summa min alaqatin alaqah summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu summa yukhrijukum tiflan summa litablughu asuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalam musamma litablughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun alladzina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idil aglalu fi a'naqihim was-salasil yushabun ilhamimi summa finnari yusjarun summa qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a kadzalika yudillullahu al-kafirin. Dzalikum bima Hukumnya ditahan. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna Jangan dari qablika. Ya. Dari minhum aja, minhum. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam taqsus alaik wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun walakum fiha manafi'u wa litablughu alayya hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalun wa yurikum ayatih wa ayya ayatillahi tunkirun. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu aksarum minhum wa ashadda quwwatan wa asaran fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun falamma ja'atuhum rasuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa bihim makanu bihi yastahji'un falamma ra'aw ba'sanna falamma ra'aw ba'sanna oh iya ya falamma ra'aw ba'sana falamma ra'aw ba'sana Gitu. qalu amanna billahi wahdahu wa kaffarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunnalikal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Coba nggak diputus. Hamim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran
ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاتنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وللأرض Jadi faqala laha. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقضاهن
سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Bahasa besarnya huwa asya شد أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Sadaqallahu azim. Ini surah Fussilat, ada kisah yaitu tentang Rasulullah SAW dengan Al-Walid ibnul Mughirah. Jadi Al-Walid ibnul Mughirah ini orang utusan Abu Jahal. Dia ahli syair.
Kalau tidak salah anaknya Khalid bin Walid itu. Khalid bin Mughirah. Orang kaya terpandang di Quraisy. Kalau ada musim haji itu biasanya beliau menyembelih unta berapa gitu untuk jemaah haji itu. Orang kaya dia. Nah, suatu saat Abu Jahal ngutus beliau untuk menemui Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Biar Nabi Muhammad tunduk. Karena kan ahlinya ini yang datang ini. Al-Walid itu ahlinya. Datanglah Al-Walid bin Mughirah itu ke Rasulullah SAW. Kemudian banyak omong dia itu. Ngomongin Nabi. Dan Nabi mendengarkan saja. Setelah itu, sudah kamu? Sudah. Sekarang giliran saya, kata Nabi. Nabi baca ini. Fussilat dari ayat 1. Dia kan paham orang Arab dia kan. Hamim, tanzil terus. Dia ngedengerin Rasul baca ini. Ketika sampai ayat ke-13, langsung mulut Nabi ditutup sama dia. Karena di sini kisah fa in a'radu, kalau mereka berpaling, faqul, katakanlah Rasulullah SAW, angdartukum, aku peringatkan kalian, sa'iqatan, dengan petir, misla sa'iqatan Rasul yang dulu datang kepada kaum Ad dan Samud. Ketakutan karena dia faham. Itu tuh mulut Nabi, cukup katanya, cukup, jangan lanjutin. Takutnya mungkin dia kena petir lagi tuh. Kemudian setelah itu dia balik ke Abu Jahal. Ditanya gimana? Kata Khalid Al-Walid, dia menyanjung-nyanjung Al-Quran. Dia takjub dengan susunan ini. Kata dia tidak mungkin ini susunan manusia. Manusia yang bisa nyusun seperti ini. Karena dia ahlinya. Kalau kita kan mungkin nggak paham ya, nggak bisa merasakan itu. Tapi dia ahlinya. Ini katanya nggak mungkin disusun oleh manusia ini, nggak mungkin. Akhirnya dia nyanjung-nyanjung Quran di hadapan Abu Jahal. Terus kata Abu Jahal, kalau bahasa kitanya, terus kamu mau beriman begitu? Gitu. Kan dibilang begitu, malu dia. Mereka kan pimpinan, masih pimpinannya beriman, terus tiba kata anak buahnya gimana gitu. Akhirnya dia mikir, gimana caranya ngomongnya tentang Quran, apa kira-kira. Akhirnya dia mengatakan, udah kita katakan aja, Quran ini sihir. Quran ini sihir. Nah, dia bilang begitu tuh, diabadikan di surah Mudaththir sama Allah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa basar summa qala in hadza illa sihru yu'sar. Jadi perkataan dia tuh diabadikan di surah Mudaththir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir, meninggalnya bukan kafir. Tadi ada dialog dengan Abu Jahal itu, kata beliau, Abu Jahal, demi Allah, demi Tuhan dia gitu ya. Saya ini katanya orang yang paling tahu tentang syair. Jangankan syair manusia, syair jin juga saya tahu, kata dia. Saking dia ingin mengungkapkan dirinya itu ahli gitu. Tapi yang disampaikan Muhammad ini bukan manusia, katanya ini. Nggak bisa manusia nyusun kayak gitu. Tapi dia karena mungkin hatinya tertutup gitu ya. Akhirnya yang tadinya nyanjung Quran nggak jadi masuk Islam dia. Sayangnya itu Al-Walid bisa meninggal dunia. Iya. Ya mereka bukan karena nggak yakin, cuma ada kesombongan aja. Mereka yakin. Tapi cukup dulu ya, cukup dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.